Struktur data. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan efisien. Lalu, kita akan membahas mengenai pembuatan struktur data. Pembuatan struktur data ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah spesifikasi. Pendeskripsian atau spesifikasi menyatakan apa yang dapat dilakukan struktur data. Tahap ini melibatkan logika sehingga dapat digunakan konvensi matematika untuk menyatakan sifat struktur data yang dikehendaki. Tahap kedua adalah implementasi. Implementasi menyatakan cara penerapan struktur data. Implementasi ini memproses pendefinisian tipe data abstrak sehingga semua operasi dapat dieksekusi komputer. Dan yang terakhir adalah tahap pemrograman. Tahap pemrograman ini ada 2 proses. Yang pertama, deklarasi yang mendefinisikan objek data dan hubungannya. Dan yang kedua, pembuatan prosedur untuk operasi dasar yang menjaga invarian pada struktur data itu. Dalam pembuatan struktur data, ada 4 properti. Yang pertama adalah nama, yaitu identifier tipe data. Yang kedua ada domain, yaitu himpunan semesta nilai di tipe data. Yang ketiga ada konstanta, yaitu penyebutan anggota tipe data. Dan yang terakhir ada operator, yaitu operasi terhadap tipe data. Sekarang kami akan memberikan penjelasan singkat mengenai tipe-tipe struktur data. Yang pertama ada array. Array itu merupakan kelompok berbagai elemen yang jaraknya berdekatan di setiap memori dan diproses melalui indeksnya. Ada yang 1 dimensi atau disebut array linear, 2 dimensi disebut matriks, dan multidimensi. Contoh operasi dalam array adalah delete, insert, replace, dan lain-lain. Lalu, tipe struktur data yang kedua ada stack, yaitu struktur data linear di mana penambahan dan penghapusan datanya hanya pada satu ujung, yaitu posisi topnya. Struktur ini menggunakan sistem LIFO, yaitu persediaan yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali dicatat sebagai barang yang dijual. Macam-macam operasi dari stack ini ada POP, yaitu menghapus data paling atas dari stack, push, yaitu memasukkan data baru ke stack, dan pick, yaitu memantau data paling atas dari stack. Yang ketiga ada tipe struktur data queue, yaitu struktur data di mana penambahan datanya di posisi belakang dan penghapusan di posisi depan. Queue ini memiliki sifat FIFO, yaitu elemen yang pertama masuk akan pertama dikeluarkan. Operasi-operasi dalam tipe struktur data queue ini, yang pertama ada DQ, yaitu menghapus data bagian pertama. Yang kedua ada NQ, yaitu memasukkan data. Dan yang terakhir ada pick, yaitu memantau data bagian pertama. Lalu ada tipe struktur data list, yaitu struktur data di mana penambahan dan pengurangan data dapat dari posisi mana saja dan mampu menyimpan lebih dari satu data. Lalu ada tipe struktur data tree, yaitu struktur data yang diproses melalui alamat akar. Bagian tree disebut binary tree. Binary tree memiliki 2 subtree, yakni bagian kiri dengan nilai root terkecil dan kanan dengan bagian root terbesar. Cara mengakses data tree ini yaitu dengan pre-order, in-order, dan post-order. Dan yang terakhir ada tipe struktur data graph, yaitu struktur data yang dihubungkan dengan berbagai garis tertentu. Garis tersebut ada 2 macamnya, ada yang memiliki arah dan ada yang tidak. Terdapat beberapa operasi dasar pada array. Di antaranya adalah traverse, insertion, deletion, search, dan update. Yang pertama adalah traverse. Dalam bahasa Indonesia, traverse berarti melewati. Pada array, traverse berarti mengunjungi elemen-elemen pada array. Di sini, kita akan mengimplementasikan traverse dengan bahasa C++.
Pertama, kita akan mendeklarasikan array dengan tipe integer. Kita beri nama array 1. Juga kita tentukan banyak elemen pada array. Kita akan gunakan 5 elemen. Selanjutnya, kita isi elemen-elemen pada array dengan angka yang kita mau. Untuk melakukan traverse pada array, terdapat beberapa cara. Di antaranya adalah looping. Di sini, kita akan menggunakan looping for. Pada array, indeks dimulai dari 0. Karena banyak elemen pada array kita terdapat 5, maka indeks pada array kita adalah 0 sampai 4. Mari kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil kita sama dengan yang kita tulis. Yang selanjutnya adalah insertion. Insertion berarti memasukkan. Sesuai dengan namanya, insertion berarti menambahkan elemen baru pada array tanpa menghapus elemen yang sudah ada. Sesuai dengan sebelumnya, kita akan mendeklarasikan sebuah array dengan tipe integer. Kita beri dengan nama yang sama. Kita tentukan pula banyak elemen yang terdapat pada array. Karena insertion adalah memasukkan elemen baru pada array, maka kita harus menyisakan sebuah ruang untuk elemen baru kita ditempatkan. Maka kita akan menaruh banyak elemen kita sebanyak 4 buah. Karena maksimal elemen yang kita buat adalah 5. Mari kita tampilkan dulu elemen-elemen pada array yang kita buat. Sudah sesuai. Selanjutnya, kita akan meminta input dari user untuk menentukan pada indeks keberapa elemen baru kita akan dimasukkan. Sebelumnya kita deklarasikan dulu sebuah integer. Kita beri nama index. Ini untuk menampung inputan dari user.
Selanjutnya, kita perlu menggeser elemen-elemen pada array kita untuk memberikan ruang pada elemen yang akan kita masukkan. Kita bisa menggunakan looping for. Karena banyak elemen pada array kita berjumlah 4, maka kita akan memulai looping kita dari 4. Kita akan mengakhiri looping kita sampai ke indeks yang kita mau. Selanjutnya, kita akan meminta input dari user untuk memasukkan bilangan baru yang akan dimasukkan. Sebelumnya kita akan inisialisasi terlebih dahulu. Kita beri nama bilangan. Selanjutnya, kita akan mengganti urutan indeks yang kita masukkan tadi dengan bilangan yang kita masukkan. Setelah itu, kita tampilkan array kita setelah kita insert bilangan baru. Karena kita memasukkan bilangan baru, maka array kita bertambah 1 jumlahnya, menjadi 5. Mari kita coba programnya. Ups. Misalnya kita akan memasukkan indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Terlihat kan hasilnya? Kita menggeser posisi indeks ketiga yaitu 0, 1, 2, 3, 35 ke indeks selanjutnya yaitu indeks keempat, dan kita menyisipkan angka yang kita masukkan yaitu 75 ke indeks ketiga. Yang selanjutnya adalah deletion. Ada array, deletion berarti melakukan penghapusan pada indeks yang kita pilih. Sesuai dengan sebelumnya, kita akan mendeklarasikan sebuah array dengan tipe integer dengan nama yang sama dan berjumlah 5 buah elemen, serta kita akan mengisi elemen kita dengan angka yang kita mau. Selanjutnya kita tampilkan terlebih dahulu elemen-elemen pada array kita.
Ups. Selanjutnya, kita akan meminta input dari user untuk menentukan pada indeks keberapa elemen pada array kita akan dihapus. Sebelumnya kita deklarasikan dulu sebuah integer untuk menampung input dari user. Kita beri nama index. Selanjutnya, kita akan melakukan proses penghapusan array. Konsep dasar penghapusan yang akan kita lakukan adalah menggeser. Maksud dari menggeser adalah kita akan mengganti elemen dari indeks yang kita pilih dengan elemen pada indeks selanjutnya. Dengan begitu, elemen dari indeks yang kita pilih akan terhapus. Karena kita menggeser ke atas, maka kita akan memulai looping kita dari indeks yang kita pilih. Kita akan menjalankan looping kita sampai dengan jumlah elemen pada array kita. Selanjutnya, kita akan menampilkan array kita setelah dilakukan penghapusan. Karena kita melakukan penghapusan sebuah elemen pada array kita, maka kita otomatis jumlah elemen pada array kita berkurang 1. Maka untuk loopingnya, kita akan mengurangi 1 pada jumlah elemen kita. Mari kita jalankan programnya. Oh iya. Misal kita akan menghapus elemen pada indeks kedua dengan isi elemen yaitu 32. Nah, setelah dilakukan penghapusan, terlihat di sini bahwa elemen kita bergeser ke atas. 8 dari indeks ketiga menjadi indeks kedua, dan 35 dari indeks keempat menjadi indeks ketiga. Selanjutnya adalah search atau pencarian. Pencarian pada array bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu mencari pada indeksnya atau mencari pada elemennya. Seperti sebelumnya, kita akan mendeklarasikan sebuah array dengan tipe integer. Kita beri nama yang sama, yaitu array 1. Kita juga akan menentukan banyaknya elemen pada array.
Seperti sebelumnya, kita akan menampilkan terlebih dahulu array kita. Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian pada array dengan metode pencarian indeks. Kita akan meminta input dari user untuk menentukan pada indeks keberapa elemen yang akan dicari. Sebelumnya, kita akan membuat sebuah deklarasi dengan tipe integer untuk menampung indeks yang akan kita cari. Kita beri nama index. Selanjutnya, kita akan menampilkan elemen pada indeks tersebut. Mari kita coba jalankan programnya. Ups. Misalnya kita ingin mencari indeks ke 4. Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian dengan metode pencarian elemen. Pertama, kita akan meminta input dari user. Sebelumnya, kita akan membuat terlebih dahulu sebuah integer untuk menampung input dari user. Kita beri nama bilangan. Pada pencarian elemen pada suatu array, memungkinkan jika beberapa elemen nilainya sama. Seperti pada array kita, yaitu ada dua buah elemen yang sama pada indeks ke-0 dan indeks ke-3 yang nilainya adalah 65. Maka dari itu, untuk metode pencarian elemen, kita akan menggunakan fungsi for dan fungsi if.
Mari kita coba jalankan programnya. Ups. Misalnya kita ingin mencari bilangan 65. Yang terakhir adalah update atau memperbarui. Pada array, kita dapat memperbarui elemen yang sudah ada dengan elemen yang baru yang kita inginkan. Untuk melakukan proses memperbarui itu, kita dapat melakukannya dengan menentukan pada indeks keberapa elemen yang ingin kita perbarui. Seperti biasa, kita akan menampilkan terlebih dahulu elemen-elemen pada array kita. Selanjutnya, kita akan meminta input dari user untuk menentukan pada indeks keberapa elemen yang akan diganti. Sebelumnya, kita akan membuat sebuah variabel baru dengan tipe integer. Kita beri nama index. Selanjutnya, kita akan meminta input dari user untuk bilangan yang ingin dimasukkan atau bilangan penggantinya. Kita akan membuat variabel baru dengan tipe integer. Kita beri nama bilangan. Setelah itu, kita melakukan proses penggantian elemen pada array yang sudah kita tentukan sebelumnya. Terakhir, kita akan menampilkan array kita setelah dilakukan pembaruan. Mari kita jalankan programnya. Misalnya kita ingin mengganti indeks kedua, yaitu 87.
Kita akan mengganti dengan bilangan misalnya 99. Terlihat hasilnya, indeks kedua dari 87 terganti menjadi ke 99.